Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat Kies yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemari kita mengawali pertemuan kita ya di bulan Zulhijjah ini. Alhamdulillah semangatnya semangat baru nih karena kita baru saja menunaikan hajat kita yaitu dengan ibadah kurban. Alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ketua MGBK Kemenak Aceh Tengah. Wah, luar biasa nih ya. Jadi kalau kita berbicara masalah bagaimana sih sebenarnya anak-anak, kemudian bagaimana mengatasi siswa, bagaimana problematika siswa, dan kemudian bagaimana cara kita untuk mendekatinya, tentu saja ini harus biasanya dengan guru-guru yang punya jurus ampuh nih ya, yaitu di bimbingan konseling gitu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Rosida SPD. Gimana kabarnya Bu Rosida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aktivitasnya sehari-hari lancar ya? Lancar. Lancar. Hari ini kira-kira nih ya, apa kegiatan kita? Tadi kebetulan di madrasah kan guru P3K-nya ini Pak ya, ikut Zoom ya. Jadi kami yang di madrasah itu kebanyakan lagi ngisi rapot gurunya Pak. Kalau kami guru BK lagi merekap tentang mapel peminatan untuk siswa yang naik akan ke kelas 2 gitu. Oh gitu ya. Kemudian nih Bu Rosida ya, kita kalau berbicara masalah anak itu memang tak henti-hentinya ya. Bahkan sampai kita menutup mata masih berbicara tentang masalah anak gitu ya. Karena memang setiap waktu kita disuguhkan dengan anak, ketika di rumah, ketika di sekolah. Bahkan yang tidak punya peran pun di pendidikan itu sebenarnya memiliki bersentuhan langsung dengan anak ya, karena di rumah dan lain sebagainya. Nah, sahabat Kies yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita hari ini punya tema yang sangat menarik, yaitu peran dan fungsi BK di madrasah gitu ya. Bukan hanya di madrasah sebenarnya Bu Rosida ya. Di sekolah-sekolah lain pun memang sangat penting perannya gitu ya. Nah, jadi untuk mengawali pertemuan kita pingin Bu Rosida nih, sudah lama nih Bu ya untuk menjadi guru BK? Hampir 17 tahun Pak. 17 tahun, Masya Allah. Kenakalan remaja itu gimana tuh? Oh, dari tahun ke tahun itu berbeda dan meningkat. Meningkat. Kalau akhir-akhir ini bagaimana? Akhir-akhir ini juga luar biasa Pak. Jadi guru BK ini butuh teknik terbaru. Untuk membantu anak yang kita anggap perilakunya itu mungkin menyimpang. Apakah ada teknik-teknik, misalnya setiap tahun itu ada guru BK itu dibekali gitu tentang teknik-teknik. Oh, ini kalau anak-anak di tahun 2000-an kayak gini nih mengatasinya, atau di tahun 2025 kayak gini ya, ada nggak? Ada. Jadi kemarin 2023 kami mendapat bantuan dan melakukan pelatihan peningkatan kompetensi guru BK, dan yang kami ambil materinya itu adalah teknik konseling. Teknik konseling karena itu tadi Pak, seiring berjalannya waktu, kenakalan remaja atau perilaku-perilaku menyimpang yang dialami oleh peserta didik itu semakin luar biasa. Jadi butuh teknik strategi baru bagaimana membantu peserta didik yang seperti itu. Betul. Nah, sahabat Kies yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang ini kita dengarkan dulu nih paparan ya sekilas tentang peran dan fungsi BK di madrasah yang akan disampaikan oleh Ibu Rosida SPD sebagai Ketua MGBK di Kemenak Aceh Tengah. Kepada Ibu Rosida kami persilakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi saat ini Pak ya, kalau sebagaimana kita ketahui dulu BK itu disebut Bimpen. Walaupun sekarang masih banyak masyarakat yang menyebut Bimpen. Sebenarnya tidak sama lagi Bimpen dengan BK Pak ya. Kalau Bimpen itu kan bimbingan penyuluhan. Kalau BK itu kan bimbingan konseling. Jadi kata penyuluhan diganti dengan kata konseling itu karena memiliki makna yang berbeda. Jadi saya mau garis bawah itu dulu karena saya masih sering dengar orang menyebutkan kata Bimpen. Ya, guru Bimpen gitu ya. Guru Bimpen gitu. Jadi kalau penyuluhan itu Pak kan kegiatan untuk menyampaikan informasi. Jadi siapapun yang punya informasi dia bisa saja menyampaikan penyuluhan dimanapun. Tapi kalau konseling itu punya teknik, punya strategi, punya cara. Jadi nggak sembarangan orang bisa melakukan konseling. Maka konseling ini maknanya itu lebih luas dan mendalam. Jadi nggak bisa kita samakan penyuluhan dengan konseling. Itu mungkin secara umum. Nah, bagaimana peran bimbingan konseling itu di madrasah kan gitu Pak ya?
Jadi secara umum, bimbingan konseling itu sangat memiliki peran yang sangat luar biasa, Pak, untuk membantu peserta didik meningkatkan kemampuannya secara optimal. Ya. Jadi peserta didik kita ketahui pasti mengalami kendala, mengalami masalah, mengalami hambatan dalam menjalani prosesnya di madrasah. Nah, inilah peran BK ini untuk membantu peserta didik itu untuk meningkatkan kemampuannya itu secara optimal. Kalau secara umum kita bisa gambarkan fungsi BK itu banyak, Pak ya. Cuman kita bahas beberapa saja dulu di sini. Boleh. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Jadi bimbingan konseling itu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang dirinya, tentang orang lain dan tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau peserta didik sudah paham siapa dirinya, siapa orang lain dan bagaimana lingkungannya, dia akan terhindar dari masalah. Itu yang pertama, fungsi pemahaman. Selanjutnya yang kedua itu adalah fungsi pencegahan. Jadi BK ini, Pak, tidak hanya membantu anak yang bermasalah, tapi juga berfungsi untuk mencegah. Mencegah agar peserta didik itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Jadi pencegahan itu dilakukan dengan program-program yang sudah dirancang oleh guru BK-nya. Selanjutnya yang ketiga baru fungsi penyembuhan, Pak. Nah, peserta didik yang sudah sakit, makna sakit di sini mungkin guru BK kan sakitnya itu lebih ke rohani ya, Pak ya, lebih ke mental. Peserta didik yang sudah mengalami sakit dalam tanda kutip, apakah dia perilakunya sudah menyimpang, perilakunya sudah berada di luar jalur, itu baru BK ini berfungsi sebagai kuratif tadi, menyembuhkan, mengatasi masalah yang dialami oleh siswa. Nah, yang terakhir mungkin, Pak, fungsi BK selanjutnya adalah pengembangan. Bagaimana potensi, bakat, minat yang ada di dalam peserta didik itu, inilah fungsi guru BK untuk mengembangkannya. Terkadang banyak siswa yang nggak tahu bakatnya apa, minatnya apa, sehingga dia tidak berkembang secara optimal. Mungkin itu secara garis besar, Pak, peran dan fungsi BK di madrasah. Tunggu dulu, Bu. Ini kan tadi disebutkan nih, ini menarik nih, gitu kan? Kita mengetahui juga, yaitu memberikan pemahaman kepada anak-anak. Apakah misalnya anak-anak yang belum balik nih, gitu kan? Belum balik itu memang ada guru BK-nya gitu di sekolah. Misalnya masih di min gitu kan, masih min kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena pemahaman itu kan kalau mungkin kami sebagai bukan guru gitu kan, guru BK, artinya pemahaman itu berarti kan harus diberikan juga kepada anak didik kita itu mulai dari 7 tahun lah minimal gitu kan, kita berikan pendidikan itu. Nah, apakah memang di BK itu untuk anak dasar, sekolah dasar itu memang ada teknik khususnya gitu, memberikan pemahaman? Seharusnya memang, Pak, bimbingan konseling itu dia dari dasar. Dari dasar harus ada guru BK-nya itu sebenarnya dari dasar. Tapi sekarang problematika kita sekarang ini kan guru BK masih kurang, Pak ya. Jangankan di dasar, kadang-kadang di MTS, DMA-nya aja masih kurang. Kadang-kadang 600 guru BK itu ada teman saya tuh di Aceh Besar, entah Aceh mana, lupa saya, Pak, kan. Dia bahkan 1000 siswa dia sendiri guru BK. Bayangkan bagaimana dia menghadapi siswa yang seperti itu. Jadi seharusnya pemahaman yang seperti Bapak katakan tadi itu dari dasar. Guru BK itu harus hadir sebenarnya dari dasar. Setelah itu baru kita perankan fungsi kita. Kalau di SD bagaimana tugas perkembangan anak pada usia SD, maka berikan pemahaman sesuai dengan usia dia. Kalau di SMP bagaimana, atau di MTS, di MA bagaimana tugas perkembangannya kan beda-beda nih, Pak. Betul. Jadi layanan yang kita berikan itu juga disesuaikan dengan tingkat pendidikannya tadi. Kalau masalah pencegahan nih, ini anak-anak ini kira-kira kita sudah tahu nih, oh ini anak ini kayaknya sudah memiliki psikologis yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau umpamanya ada anak yang dia itu tidak nampak gitu, psikologisnya itu murung dan lain sebagainya, itu kira-kira pencegahannya itu bagaimana?